Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total Toyota Corolla. Kali ini mobilnya cukup terawat, jadi oleh pemiliknya dibawa ke salon kami untuk lebih dikinclongkan lagi, dimanjakan, dibersihkan lagi agar lebih kinclong seperti baru. Dan seperti inilah kondisi awalnya pada bodi mobilnya, meskipun terawat juga ada di beberapa bagian jamur, kotoran, dan juga baret-baret halus. Terlihat pada emblemnya juga ada kerak-kerak yang menyelimuti pinggiran atau sela-sela bodi mobil. Dan next kita lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita lepas dulu semua rodanya, kita bongkar, kita turunkan, kemudian kita urutkan, jadi saat pemasangannya tidak akan tertukar dari yang kanan kiri, depan ke belakang, jadi akan kembali seperti semula. Kemudian seperti inilah kondisi velgnya, jadi bagian dalamnya juga banyak sekali kerak-kerak yang sudah lama tidak pernah dibersihkan dan noda-noda aspal yang menempel pada dinding velg. Kemudian ini adalah kondisi kolongnya. Kolongnya pun juga kotor sekali, banyak dipenuhi oleh kerak-kerak yang jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan dia dapat menimbulkan karat atau timbul korosi. Jadi harus kita rutin untuk pembersihan pada kolong kaki-kaki kita. Kemudian yang pertama kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner atau jet cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kerak-kerak dan juga kotoran yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Untuk penyemprotannya pun juga harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar dapat membersihkan secara maksimal dan menjangkau kotoran yang berada di sela-selanya. Jadi harus benar-benar teliti untuk membersihkannya. Kemudian setelah selesai kita high pressure cleaner, kita semprot semuanya. Sekarang kita detailing, kita sikat menggunakan kuas dan juga chemical khusus. Untuk pembersihan atau detailing ini kita bersihkan mulai dari kaliper, kaki-kaki, rim, spare, dan juga spakbor sampai ke sasisnya. Jadi kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih. Kemudian next ini adalah proses pembersihan velgnya. Setelah selesai kita bersihkan kolong dan kaki-kakinya, sekarang kita bersihkan, kita spray velgnya menggunakan high pressure cleaner juga.
Kemudian kita sikat untuk bagian velgnya, kita bersihkan menggunakan chemical khusus yang aman untuk velg dan juga dapat merontokkan kerak-kerak dan noda aspal secara maksimal. Terlihat perbedaannya yang sangat jauh sekali dari yang tadi belum kita bersihkan, benar-benar hitam dan juga kecoklatan, pekat sekali kotorannya. Sekarang lebih bersih dan juga akan kita bersihkan hingga kinclong lagi seperti baru. Kemudian ini adalah pembersihan pada bagian luarnya. Lihat sudah berbeda juga bagian luarnya dari yang sebelumnya. Kemudian ini adalah pembersihan bagian cover dari tutup baut pada velg, jadi kita bersihkan juga agar kinclong lagi. Kemudian next ini adalah proses pembersihan mesin. Terlihat mesinnya kotor sekali, banyak sekali kerak-kerak dan juga cipratan oli, sedikit cipratan oli yang wajar untuk mobil seperti ini. Kemudian yang pertama kita bersihkan juga menggunakan high pressure cleaner bertekanan 50 bar saja agar dapat membersihkan secara maksimal dan juga tetap aman untuk mesin. Untuk pembersihan mesin ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan juga hati-hati agar dapat membersihkan secara maksimal tanpa merusak atau mengganggu sistem sensor atau kelistrikan pada mobil. Jadi harus benar-benar paham sebelum membersihkannya. Kemudian selanjutnya kita detailing juga menggunakan engine degreaser dari Maguire. Kemudian next, setelah selesai kita bersihkan tadi velgnya dan kolongnya, sekarang kita pasang, kita kembalikan lagi seperti semula. Pasang roda, Mas. Iya. Nah, kalau istrinya nonton ini gimana? Pasang roda. Iya. Kemudian next, setelah selesai kita undercarriage dan juga pembersihan mesin, sekarang kita lanjut ke pembongkaran interiornya. Yang pertama kita bongkar untuk jok, karpet dasar dan juga plafon, trim-trimnya kita bongkar semuanya, kita turunkan. Kemudian next, setelah kita turunkan, kita cuci sekarang untuk karpet dasarnya. Karpet dasar yang tadinya kotor dan banyak sekali noda sisa makanan, pasir yang ada di serat karpet dasar, sekarang kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner, sampo, sabun, kita cuci, kita sikat hingga benar-benar bersih dan wangi lagi. Kemudian next, ini adalah proses pembersihan jok. Untuk joknya yang sudah kita bongkar tadi juga kita bersihkan menggunakan uap panas dan juga spon magic. Terlihat kotoran yang menempel pada sponnya banyak sekali. Jadi kita bersihkan cukup menggunakan spon magic untuk mengangkat kotorannya. Untuk pembersihan jok ini, cairan pembersihnya kita menggunakan Maguire Detailer All Purpose Cleaner untuk dapat mengangkat kotoran dan juga noda-noda yang ada di kulit jok. Kemudian ini adalah proses uap. Jadi setelah kita bersihkan menggunakan spon magic, kita uap untuk mengangkat kotoran yang mungkin tertinggal dan berada di sela-sela, sekaligus membunuh bakteri pada jok. Kemudian ini adalah proses pemasangan peredam pada plafon. Jadi plafonnya kita pasang sekalian dengan peredam sesuai dengan request dari pemiliknya. Kita pasang Automate Extreme 2 mm. Kemudian kita pasang juga untuk lantai dasarnya menggunakan Automate biasa, Automate 3 mm.
Untuk automate biasa ini dia dapat meredam suara dengan maksimal dan juga bagus. Kalau untuk automate yang ekstrim warna biru tadi, dia selain dapat meredam suara, dia juga dapat meredam panas. Kemudian ini adalah pemasangan peredam pada pintunya. Jadi pintunya juga kita gunakan automate ekstrim. Kelebihan dari automate ekstrim ini, jika dipasang di pintu dia lebih ringan dari automate yang biasa karena lebih ringan dan juga lebih tipis. Untuk pemasangannya pun juga harus dilakukan dengan detail dan juga teliti untuk dapat menutupi semua rongga yang ada pada interior mobil, dan juga kita harus perhatikan agar tidak menutupi sensor atau lubang baut pada seluruh bagian interior mobil. Dan seperti inilah hasilnya. Pemasangannya pun juga rapi, mengikuti lekuk atau bentuk dari rangka bodi mobil. Setelah pemasangan ini, kabin mobil akan lebih kedap dan juga lebih adem. Kemudian ini adalah proses pembersihan pada interiornya. Jadi setelah kita pasang peredam dan juga kita bersihkan, sekarang kita bersihkan untuk sela-selanya menggunakan spons magic dan juga uap panas agar bersih dan juga steril. Setelah selesai kita bersihkan, sekarang kita pasang seluruh bagian interiornya, mulai dari karpet dasar, jok, trim-trim, dan juga plafonnya. Kemudian next ini adalah proses 3-step polishing. Yang pertama, step pertama kita lakukan proses compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur, baret halus, sore mark yang ada pada cat bodi mobil, sehingga cat bodi mobil akan lebih halus dan juga dapat memunculkan warna asli pada cat bodi mobil. Proses compounding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal dan juga polesan yang benar-benar matang. Jadi biasanya kita lihat dulu untuk seberapa parah kondisi pada cat bodi mobil. Setelah selesai kita compounding, nanti akan kita koreksi lagi untuk catnya agar hasilnya benar-benar maksimal. Kemudian next ini adalah proses step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi, menyempurnakan hasil polesan sebelumnya. Jadi akan lebih halus dan juga dapat memunculkan glossy pada cat bodi mobil. Step kedua ini berperan penting untuk proses 3-step polishing karena dia dapat menghilangkan cacat-cacat minor atau baretan halus yang masih tersisa setelah proses compounding tadi. Kemudian ini adalah proses poles kaca. Jadi untuk kacanya juga kita poles untuk menghilangkan jamur baret halus pada kaca mobil. The next, setelah selesai kita 3-step polishing, sekarang kita lanjut ke proses decontamination.
Yang pertama kita cuci juga untuk seat beltnya. Jadi seat beltnya kita keluarkan, kita cuci menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar. High pressure cleaner ini dapat mengeluarkan kotoran yang ada di serat seatbelt secara maksimal, sehingga daki atau kotoran sisa makanan yang ada pada seatbelt dapat keluar secara maksimal. Selanjutnya kita cuci untuk mobilnya. Untuk proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran, residu atau zat ampas akibat sisa proses pemolesan tadi. Jadi kita cuci, kita bersihkan, kemudian nanti akan kita bisa melihat apakah hasil polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Kemudian kita cuci sekalian untuk mesinnya yang tadi sudah kita bersihkan dari kotoran dan juga kerak-kerak. Rating. Mending sih. Setelah selesai kita cuci, sekarang kita keringkan seluruh bagian bodi mobilnya dari air dan juga sisa-sisa Kemudian next, setelah kita keringkan seluruh bagian bodi mobilnya, setelah kita anginkan hingga tidak ada air yang tersisa, sekarang kita lanjut ke step ketiga, yaitu proses protection pada cat bodi mobil. Untuk proteksi ini kita menggunakan nano ceramic SCPR untuk dapat memberikan efek hidrofobik dan juga memberikan efek glossy pada cat bodi mobil. Untuk ketahanannya sendiri dia dapat bertahan hingga 6-8 bulan. Setelah proses proteksi ini, cat bodi mobil akan mendapatkan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil dan juga melindungi dari kotoran burung atau getah pohon.
Kemudian next ini adalah proses glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memproteksi atau melapisi, memberikan lapisan pada kaca mobil sehingga mendapatkan efek hidrofobik yang dapat meminimalisir timbulnya jamur, sehingga air yang menempel pada kaca akan langsung jatuh dan tidak menempel menimbulkan flek. Kemudian setelah melewati proses yang panjang tadi dan seperti inilah hasilnya. Mesin interior dan juga eksteriornya sudah bersih lagi dan kinclong seperti baru. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Corolla ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.